banyak santri yang sudah khotam mengkaji kitab taklim muta'alim tapi tidak mempraktikkan apa isinya. Kita semua sepakat, para santri sepakat, ngaji kitab taklim itu 90%-nya kita tersindir, 10%-nya kita ngaji. Tapi banyak para santri yang belum tahu tata cara menuntut ilmu. Dia sudah belajar bertahun-tahun, mondok bertahun-tahun, tapi belum hafal, belum paham apa yang disampaikan gurunya. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Kita garis bawahi syarat menuntut ilmu. Yang namanya syarat itu adalah suatu pekerjaan yang harus terpenuhi, baru perkara itu akan sah, baru perkara itu akan terperoleh. Syarat sholat, surutus sholati sama niatun. Syarat sholat ada 8, suci dari 2 hadas. Segimanapun bagusnya bacaan Fatihah kita, takbir kita, ruku kita, tapi kalau masih ada hadas dalam badan kita, itu tidak sah sholatnya. Sama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga ada syaratnya. Dalam kitab taklim, penjelasan dari Imam Syafi'i, penjelasan dari Imam Sayyidina Ali mengatakan, alala tanalul ilma illa bisittatin. Wahai penuntut ilmu, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Sa'unbika an majmu'iha bi bayanin. Maka aku akan menjelaskan ke-6 syarat ini kepada kalian. Kita harus garis bawahi, paham betul ke-6 syarat ini. Zakain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin. Zakain, pertama cerdas. Cerdas dalam bait syair ini adalah kalau kita sudah bisa membedakan uang 50.000 dan uang 5.000 itu cerdas namanya. Artinya otak kita bisa berpikir, itu namanya cerdas. Zakain, wahirsin, semangat. Ketika belajar itu datang dengan ekspresi wajah semangat. Jangan loyo, jangan lemas, jangan ngantuk. Sengantuk-ngantuknya kita tunjukkan kepada guru kita, zohirnya kita semangat dalam belajar. Walaupun dalam hati kita rapuh, walaupun hati kita ngantuk, mata kita berat, tunjukkan semangat kita. Baru kita akan memperoleh ilmu. Zakain wahirsin wastibarin, sabar. Sabar, disuruh menghafal, sabar. Belum paham, sabar. Banyak tugas, sabar. Sakit, sabar. Jangan sebentar-bentar pulang pondok, sebentar-bentar nangis, sebentar-bentar menyerah. Itu wajar, tapi sabar, jangan sampai menyerah. Sabar, karena itu syarat. Ini adalah syarat, harus terpenuhi. Dan kita semua yang mengaji, yang mondok itu harus melewati perkara-perkara penderitaan-penderitaan dalam menuntut ilmu. Makanya ada sabar sebagai syarat. Sehingga kalau ada ujian, ada suatu hal yang tidak kita sukai, kita harus sabar. Yang keempat, wabulghatin. Ini yang penting. Banyak para penuntut ilmu yang pelit sekali, perhitungan dalam hal ilmu. Ada biaya. Ini sebagai syarat. Biaya itu syarat dalam menuntut ilmu. Bukankah kita kalau mau menjadi ahli akuntansi, ahli ekonomi, ahli astronomi, ahli kehutanan, ahli pertanian, ahli tanah, harus mengeluarkan uang beratus-ratus juta untuk hanya memperoleh sarjana? Itu ilmu dunia. Gimana kalau ahli tafsir, ahli Al-Quran, ahli mantek, ahli balagoh? Itu kan kehidupan. Ilmu yang akan membawa kita mengenal Rob kita, mengenal Tuhan kita. Dan tidak ada. Ilmu-ilmu agama ini tidak sebanyak dengan ilmu dunia. Coba kedokteran, biayanya berapa ratus juta. Ahli tafsir tidak sampai beratus juta. Jangan sampai perhitungan dalam menuntut ilmu agama. Karena ini bisa menjadi penghalang kita, penghambat kita dalam paham. Ketika ada dibukakan ngaji tafsir misal, dipatok harga 150. Ada dalam hati kita terbisit, kok mahal menjual agama, menjual ilmu. Bukan begitu. Itu syarat. Itu sebagai syarat kita menuntut ilmu supaya memperoleh ilmu itu. Tidak ada istilahnya dalam menjual ilmu. Ya semua orang di sini tuh menjual ilmu. Para dosen menjual ilmunya untuk mengajar. Jangan, tolong garis bawahi. Jangan pernah menjudge bahwa orang-orang yang mengajarkan ilmu agama ketika mematok harga itu mereka mencari keuntungan. Tidak. Tapi itu syarat bagi orang yang belajar. Supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu. Bulgoh, biaya. Kalau tanpa biaya tidak memenuhi syarat ini, tidak akan pernah kita memperoleh ilmu. Makanya kita disindir dalam sebuah bait syair dalam kitab taklim mengatakan, Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku melihat, kata Imam Syekh Ar-Zarnuji, bahwa orang yang paling berhak adalah haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Dan setiap orang muslim, setiap para penuntut ilmu harus menjaga hak ini. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan. Sungguh seorang guru itu berhak untuk mendapatkan sebuah hadiah li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Terhadap satu ilmu yang telah diajarkan dibalas dengan 1000 dirham. Satu ilmu 1000 dirham. Kita mengaji hadis berapa huruf. Kita mengaji tafsir berapa huruf. Itu sebenarnya yang harus kita berikan kepada guru kita yang mengajarkan kita Al-Quran, hadis, nahwu dan seterusnya. Tidak akan engkau peroleh ilmu tanpa bulgoh. Garis bawahi, bulgoh, jangan pernah perhitungan, jangan pernah ada rasa pelit dalam hati kita dalam menuntut ilmu agama. Ya, silahkan latih hati kita untuk warok, habis-habisan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yang kelima adalah wa irsyadi ustazin, mendengar nasihat guru. Ya, guru tempat kita belajar, kita disuruh hafalkan matan bina, hafalkan. Jangan hafalkan ini, jangan. Silahkan kerjakan tugas, kerjakan. Bangun jam 3, bangun. Silahkan tahajud. Ya, selagi perintah itu adalah kebaikan, kerjakan. Jangan pernah melawan. Bukan karena perintahnya, tapi siapa yang memerintahkan.
guru yang memerintahkan. Innal muallima wa tabiba kilahuma, sesungguhnya guru dan dokter kedua-duanya layan sohani idahuma lam yukrama, keduanya tidak akan pernah memberi nasihat kalau keduanya tidak dituruti. Wasbir lida ika in jafau tatobibaha, maka bersabarlah atas penyakitmu jika engkau tidak mendengar nasihat doktermu. Wa kena bijah lika in jafau tamuallima, maka bersabarlah atas kebodohanmu jika engkau tidak mau mendengar nasihat gurumu. Mendengar nasihat guru. Yang terakhir, watuliz zamani, waktu yang panjang. Ini sebagai syarat dalam menuntut ilmu, karena tidak ada orang yang baru mondok, orang baru belajar langsung jadi ahli tafsir, ahli hadis, ahli nahwu, tidak ada. Butuh proses, dan proses itu ada turun naiknya, ada menderitanya, harus itu ya. Ini sebagai syarat tulis zaman, panjang waktunya, membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim, dalam keadaan berilmu. Semua kita lahir dalam keadaan bodoh. Makanya kita disuruh untuk belajar. 6 syarat ini harus benar-benar diperhatikan oleh semua penuntut ilmu. Sehingga apa? Kalau sudah terpenuhi 6 syarat ini, baru kita akan memperoleh ilmu. Ingat, ilmu itu pelit, sangat-sangat pelit. Jangan kita menjadi makhluk yang pelit juga. Terutama masalah bulghah, garis bawahi. Latih hati kita untuk warok, untuk habis-habisan kepada ilmu. Jangan pernah perhitungan. Ketika menuntut ilmu dunia, kita habis-habisan meluarkan biaya. Tapi ketika menuntut ilmu agama, kok kita perhitungan? Kok kita pelit sekali? Ya, ini introspeksi bagi diri saya dan untuk kita semua yang menuntut ilmu. Barakallahu fikum.